Sebuah operasi besar-besaran dilakukan oleh TNI setelah radar militer mendeteksi aktivitas penerbangan mencurigakan di wilayah udara Papua bagian timur. Sebuah pesawat kargo jenis Twin Otter tanpa izin penerbangan resmi tertangkap radar saat terbang rendah dan melakukan pendaratan darurat di area hutan lebat, jauh dari jalur penerbangan sipil. Tim gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan pasukan khusus langsung dikerahkan untuk mengepung lokasi tersebut. Informasi awal menyebutkan pesawat itu sempat hilang dari pantauan selama beberapa jam sebelum akhirnya ditemukan dalam posisi tersembunyi di landasan darurat yang dibuat secara manual di tengah hutan. TNI langsung menutup seluruh akses keluar masuk wilayah tersebut dan melakukan penyisiran secara menyeluruh. Sumber internal menyebutkan operasi ini dipicu oleh laporan intelijen yang mendeteksi adanya pergerakan logistik senjata menuju kelompok bersenjata di wilayah Pegunungan Tengah. Begitu pasukan TNI tiba di lokasi, mereka menemukan tanda-tanda aktivitas manusia di sekitar pesawat, bekas ban kargo, drum bahan bakar, serta jejak kaki menuju arah barat laut hutan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, perimeter pengepungan berhasil dibentuk dan satuan elit TNI langsung mengambil posisi. Tidak ada negosiasi, seluruh tim diarahkan untuk mengamankan area pesawat dan memastikan tidak ada barang yang dipindahkan keluar. Dari pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan sejumlah peti logam di dalam ruang kargo. Sebagian besar peti masih tersegel, namun di antara yang terbuka terlihat isi berupa senjata laras panjang, amunisi, serta peralatan komunikasi militer yang bukan berasal dari inventaris resmi TNI. Diduga kuat seluruh muatan tersebut akan dikirimkan kepada kelompok bersenjata yang selama ini beroperasi di wilayah pegunungan. Pihak TNI belum mengungkap secara rinci identitas pesawat maupun rute penerbangannya, namun data radar memperlihatkan bahwa pesawat tersebut tidak terdaftar dalam sistem penerbangan nasional dan sempat muncul di wilayah udara perbatasan Papua Nugini sebelum memasuki kawasan Indonesia tanpa izin. Seluruh awak pesawat kini dalam pengejaran, sementara pasukan TNI masih bersiaga di lokasi untuk memastikan tidak ada sisa logistik yang dibawa kabur oleh kelompok bersenjata di sekitar area. Operasi ini menjadi salah satu tindakan cepat TNI dalam menekan jalur penyelundupan senjata menuju Papua, terutama setelah meningkatnya serangan dari kelompok separatis dalam beberapa minggu terakhir. Menurut sumber di lapangan, penggerebekan pesawat ilegal ini membuka bukti baru tentang jaringan logistik bersenjata yang diduga beroperasi lintas batas dan melibatkan pihak luar negeri. Begitu pesawat kargo ilegal itu terdeteksi berhenti di tengah hutan, Komando Operasi langsung memerintahkan tim gabungan untuk melakukan penyergapan tanpa menunggu perintah lanjutan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Satuan Yonif Raider, pasukan Kopassus, dan unit pengintai udara TNI AU sudah berada di koordinat target. Mereka bergerak senyap dengan formasi kepungan melingkar dari 4 arah, utara, timur, selatan, dan barat. Jalur darat dijaga ketat, sementara helikopter pengintai EC-725 Karakal berputar di ketinggian rendah untuk memastikan tidak ada pergerakan keluar dari lokasi. Menurut laporan lapangan, awak pesawat yang berjumlah 3 orang sempat berupaya melarikan diri ke arah sungai kecil di sisi barat hutan. TNI berhasil menangkap 2 di antaranya dalam kondisi lemah setelah upaya kejar-mengejar selama kurang dari 20 menit. 1 orang lainnya melarikan diri ke area perbukitan dan hingga kini masih dalam pencarian. Dari hasil interogasi awal di tempat, kedua awak tersebut mengaku bukan bagian dari penerbangan sipil, melainkan disewa untuk mengangkut barang khusus dari wilayah perbatasan. Tim penyidik TNI kemudian melakukan pemeriksaan langsung ke dalam kabin kargo. Di dalam kabin kargo ditemukan 16 peti logam besar yang ditutupi terpal hijau dan dilapisi busa pelindung. Ketika satu peti dibuka, petugas mendapati 12 pucuk senjata serbu jenis M4A1 dan beberapa pelontar granat ringan. Peti lainnya berisi amunisi kaliber 5.56 mm, rompi anti peluru, serta perangkat komunikasi radio jarak jauh yang biasa digunakan untuk operasi militer. Beberapa senjata diketahui masih baru, lengkap dengan nomor seri dan label pengiriman luar negeri. Di bagian belakang pesawat juga petugas menemukan dokumen pengiriman dan manifest palsu yang menyebutkan bahwa muatan tersebut adalah peralatan teknis tambang. Setelah diselidiki lebih lanjut, data manifest itu ternyata menggunakan nomor registrasi fiktif yang tidak terdaftar pada otoritas penerbangan manapun. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa penerbangan tersebut adalah misi penyelundupan senjata yang terorganisir. Salah satu sumber di Komando Operasi mengungkapkan bahwa pesawat tersebut sudah dipantau selama beberapa minggu terakhir karena dicurigai melakukan penerbangan rendah di jalur yang sama sebanyak 3 kali. Namun baru kali ini pesawat itu berhasil dicegat dan dilumpuhkan. Kami sudah memantau rute penerbangannya dari arah perbatasan. Begitu mereka mencoba mendarat, tim langsung bergerak. Tidak ada kompromi, ujar sumber militer yang tidak ingin disebut namanya.
Operasi pengepungan berlangsung selama lebih dari 4 jam hingga seluruh area dinyatakan aman. Setelah pesawat dan muatannya diamankan, TNI memasang perimeter pengamanan radius 2 km dari lokasi untuk mencegah potensi serangan balasan dari kelompok bersenjata yang diduga menunggu pengiriman tersebut. Helikopter tempur juga sempat melakukan patroli udara guna mengantisipasi adanya konvoi darat yang mencoba mendekati titik penyergapan. Sejumlah perwira lapangan menegaskan bahwa temuan ini bukan hanya soal penyelundupan senjata, tetapi juga membuktikan adanya jalur logistik ilegal yang sudah lama beroperasi. TNI kini tengah menelusuri pihak yang membiayai pengiriman tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan asing yang berperan dalam memasuk senjata ke kelompok bersenjata di Papua. Semua barang bukti telah dievakuasi ke pos komando utama untuk dilakukan pemeriksaan balistik dan pelacakan nomor seri senjata. Pasca penyergapan pesawat kargo ilegal di tengah hutan Papua, TNI langsung melanjutkan operasi besar-besaran untuk memburu jaringan penerima senjata yang diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata KKB aktif di wilayah pegunungan. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 langsung mengeluarkan perintah siaga penuh dan memperluas radius operasi hingga 20 km dari titik pendaratan pesawat. Tim intelijen lapangan melaporkan adanya pergerakan mencurigakan dari sekelompok orang bersenjata di sekitar Sungai Kiwirok dan jalur pendakian menuju Pegunungan Bintang. Diperkirakan mereka adalah kelompok penjemput yang gagal menerima muatan senjata akibat operasi cepat TNI. Helikopter tempur dan drone pengintai terus berpatroli di udara untuk melacak posisi mereka. Semua jalur darat, sungai, dan udara kini berada di bawah pengawasan ketat Satuan Gabungan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jayapura, Kepala Pusat Penerangan TNI menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini membuktikan adanya upaya terencana untuk memperkuat persenjataan kelompok separatis di Papua. Ia menyebut operasi ini sebagai bukti keberhasilan koordinasi antara intelijen, radar udara, dan pasukan darat dalam menjaga kedaulatan wilayah. Menurutnya TNI tidak akan berhenti pada penangkapan pesawat semata, tetapi akan mengusut tuntas siapa yang menjadi pemasok dan penerima senjata tersebut. Penyelidikan awal menunjukkan kemungkinan keterlibatan jaringan lintas batas. Dari hasil analisis dokumen yang ditemukan di dalam pesawat, tertera kode pengiriman dari luar negeri dengan jalur transit di wilayah Pasifik Selatan. Data itu kini menjadi fokus utama bagi tim investigasi TNI bersama Badan Intelijen Negara. Semua komunikasi yang menggunakan frekuensi radio di area pegunungan juga sedang dimonitor untuk mendeteksi potensi penghubung antara pengirim dan penerima senjata. Sementara itu, 2 awak pesawat yang tertangkap telah dibawa ke markas komando untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, mereka mengaku hanya dipekerjakan sebagai pilot dan teknisi lepas tanpa mengetahui isi kargo secara detail. Namun penyidik menemukan bukti kuat berupa pesan terenkripsi di salah satu ponsel mereka yang berisi koordinat lokasi pendaratan serta waktu penjemputan barang. Pesan itu diperkirakan dikirim oleh anggota jaringan KKB yang menunggu di sisi barat hutan. Pasukan TNI kini melakukan pengejaran ke wilayah pegunungan dengan melibatkan Satuan Yonifip 315 Garuda dan unit Kopassus yang telah berpengalaman dalam operasi penindakan di daerah rawan konflik. Fokus utama saat ini adalah menangkap sisa pelaku yang melarikan diri serta mengamankan jalur distribusi senjata agar tidak kembali dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata. Selain langkah militer, TNI juga memperketat pengawasan udara di seluruh wilayah Papua. Setiap pesawat kargo yang melintasi area perbatasan kini diwajibkan melapor ke pos pengawasan radar terdekat. Otoritas penerbangan sipil juga diminta untuk berkoordinasi langsung dengan pihak militer guna mencegah penerbangan ilegal serupa. Sejumlah sumber internal menyebut dari operasi ini TNI berhasil memperoleh sejumlah data penting tentang pola pengiriman logistik KKB, termasuk metode penyamaran menggunakan pesawat sipil dan rute yang melibatkan jalur udara perbatasan. Semua data itu akan menjadi dasar bagi operasi lanjutan yang disebut Operasi Langit Timur, misi intelijen berskala besar untuk menutup seluruh jalur udara penyelundupan ke wilayah Papua. Setelah operasi penyergapan pesawat kargo ilegal di Papua, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara tegas, baik dari sisi keamanan domestik maupun diplomatik. Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya percobaan penyelundupan senjata yang terorganisir yang jika tidak dicegah dapat memperkuat kelompok kriminal bersenjata dan mengancam stabilitas wilayah Papua. Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan TNI untuk memperketat pengawasan di seluruh jalur perbatasan dan melakukan koordinasi penuh dengan aparat keamanan di daerah rawan. Perluasan patroli udara dan darat sudah diterapkan, termasuk pengawasan radar di wilayah perbatasan yang sebelumnya jarang terpantau.
Selain itu, setiap pesawat kargo yang memasuki wilayah Papua kini diwajibkan memiliki izin resmi dan dilengkapi manifest yang diverifikasi pihak otoritas militer dan sipil. Dari sisi diplomatik, Kementerian Luar Negeri telah memanggil perwakilan negara-negara yang diduga menjadi titik transit atau asal pengiriman untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan mereka dalam penyelundupan senjata. Pemerintah menekankan bahwa tindakan ini bukan hanya masalah internal, tetapi juga terkait pelanggaran hukum internasional, karena penyelundupan senjata lintas negara berpotensi memicu konflik bersenjata dan merusak perdamaian regional. Pihak BIN bersama TNI juga telah mulai melacak jalur komunikasi, rekening finansial dan jaringan logistik yang digunakan untuk menyuplai senjata. Hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya keterlibatan jaringan lintas batas yang beroperasi secara profesional, menggunakan dokumen palsu, serta metode penyamaran yang canggih. Semua bukti ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menekan jaringan ilegal tersebut melalui mekanisme hukum nasional maupun kerjasama internasional. Dalam konferensi pers resmi, Panglima TNI menegaskan bahwa pengungkapan pesawat kargo ilegal ini adalah bukti kemampuan deteksi dan respon cepat TNI, sekaligus peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan Papua sebagai jalur distribusi senjata. Kami tidak akan memberi celah bagi penyelundupan logistik bersenjata ke wilayah Papua. Setiap upaya akan ditindak secara hukum, tegasnya.